Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا القرآن وأسعدنا به يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah dengan mengucapkan tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan tentang salat malam atau qiyamul lail. Sebelum kita lanjutkan, ana ingin menyampaikan izin untuk Senin depan anak nggak bisa hadir ya Syekh. Antum gantiin aja. Mas Arwan. Jadi anak izin Senin depan. Nah, hari ini kita selesaikan untuk waktu qiyamul lail, sama rakaat qiyamul lail. Dah, waktu dan rakaat dan mengqadha qiyamul lail sudah, tapi kita ulang sedikit karena mengqadha qiyamul lail sama saja dengan mengqadha salat witir, sama aja yang kemarin ya, digenapkan. Baik, sekarang kita akan mulai dari mengulang yang kemarin ya. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam qiyamul lail kita ulang, yaitu yang pertama niat agar dibangunkan malam harinya ya, niat agar dibangunkan sebelum subuh. Nah, kata Nabi SAW, ada hadis yang kemarin, barang siapa yang niat salat qiyamul lail di waktu malam ya, niat salat qiyamul lail di waktu malam, niat bangun, tetapi dia tidak bangun, maka kata Nabi SAW, wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih, maka tidurnya itu adalah, masih ingat? Tidurnya adalah sedekah. Sedekah dari siapa? Dari Allah. Untuk siapa? Untuk yang nggak bangun. Enak kan? Nah, jadi maksudnya, tapi bukan buat main-main ini ya. Maksudnya kita niat biar dibangunkan nanti malam. Niat, jangan lupa tidur, niat, ya Allah bangunkan aku. Bangun jam 2, jam 3, jam 2 lah. Tidur lagi. Masya Allah, ketiduran. Udah bangun ketiduran, bangun-bangun udah azan atau lewat azan. Kalau ngelihat dari hadis ini, selama kita sudah niat dengan baik, niat qiyamul lail, termasuk masuk qiyam subuh ya, salat subuh juga sekalian kan, orang qiyamul lail sekalian niat salat subuh tepat waktu. Ternyata qadarullah hatta yusbih, sampai dia pagi dia nggak bangun, maka kata Nabi SAW, kutibalahu ma nawa, maka yang niat itu dijadikan pahala buatnya, wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih, tidurnya itu adalah sedekah dari Allah untuk dirinya,
sehingga badannya lebih sehat, lebih segar, lebih kokoh lagi. Nah, itu. Tapi bukan tiap hari ketidurannya ya. Ini sesekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga Allah mudahkan kita untuk qiyamul lail. Terus jadi yang kedua juga kemarin untuk qiyamul lail, perhatikan agar membangunkan keluarga kita, anak atau istri jika memungkinkan. Kalau nggak mau bangun diapain? Dipercikin pakai air. Kalau diomelin? Udah daripada berantem udah gak usah dipercikin. Tapi sunnahnya adalah dipercikkan. Jadi kasih tahu dulu nih, kasih dulu ke anak kita, kasih dulu ke istri kita, ke suami kita. Mau nggak ntar malam dibangunin? Kalau dibangunin dipercikin. Kalau nggak bangun dipercikin, mau nggak gitu? Kalau mau lakukan. Kalau nggak, nanti berantem lagi ya. Kalau tidak, daripada bertengkar, ya sudahlah, bangunin aja. Tapi sunnahnya dipercikkan air, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kalau sholat malam dimulai dengan sholat yang 2 rakaat yang ringan dulu, baru nanti lebih panjang. Kemudian berikutnya yang keempat, kalau sholat malam kalau ngantuk kayak orang linglung, ya, rakaat lupa mulu, rakaat lupa mulu, sujud beberapa kali nih ya. Lupa terus, maka istirahatlah, kata Nabi SAW, jangan dipaksa karena itu justru merusak sholat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya adalah waktu sholat malam. Ini juga sebenarnya hampir sama dengan waktu sholat witir, bukan hampir sama, bahkan sama. Ya, cuman kita baca saja waktunya. Waktu sholat malam dapat dikerjakan dari ba'dal isya sampai waktu sholat waktu azan subuh. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma kunna nasha'u an narahu minal laili musalliyan illa ra'ainahu, wa ma kunna nasha'u an narahu na'iman illa ra'ainahu." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, kata Anas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, kata Anas, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang kita lihat tiap malam bangun terus. Ya, tiap malam itu maksudnya sebelum tidur. Sebelum tidur itu sholat terus, berurut, malam hari ini kita lihat terus-terusan Rasul ba'dal isya sholat. Tapi ada waktu-waktu lain kami melihat ba'dal isya beliau langsung tidur, gitu. Ba'dal isya beliau langsung tidur. Artinya pola salat malam Nabi SAW itu polanya adalah boleh sebelum tidur beliau juga sholat, terkadang langsung tidur juga beliau langsung tidur. Jadi polanya dua-duanya dilakukan oleh beliau SAW. Tentu beliau lakukan ini untuk memudahkan kita semua, ya, untuk memudahkan kita semua. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa tahajud atau qiyamul lail Rasulullah SAW tidak ada ketentuan waktunya, apakah di awal malam atau di akhir malam, tidak ada ketentuannya. Yang jelas beliau selalu mengerjakan, baik dimulai dari awal malam, dilanjut dari akhir malam sampai akhir malam, atau awal malam tidur, dilakukan semuanya di akhir malam. Itu cara Nabi SAW. Sekarang waktu yang paling utama. Ini juga kita insya Allah sudah tahu waktu yang paling utama. Kapan waktu yang paling utama? Malam dibagi 3. 1, sepertiga awal. Yang kedua, sepertiga tengah. Yang ketiga, sepertiga akhir. Sepertiga awal mulai dari ba'da isya langsung sampai ya nih 11, 12. Nanti sepertiga tengah ya nih 11 sampai 2 gitu ya. Kurang lebih aja lah Pak dihitung. Karena kan kadang siang malam itu berbeda-beda. Kadang panjang siangnya, kadang panjang malamnya, terutama di daerah-daerah yang memiliki 4 musim. Ada musim dingin, musim panas, musim semu, musim beringin. Musim beringin. Musim apa? Musim semi, musim panas, musim dingin, musim semi, musim satu lagi gugur. Gugur apa beringin? Gugur ya. Pohon beringin ya. Musim gugur. Ya pokoknya musim 4 itu tuh, yang punya 4 musim itu, siapa yang pernah tinggal di negara yang punya 4 musim, kita akan rasakan di situ perbedaan waktunya. Terkadang siangnya panjang, terkadang siangnya yang pendek. Kadang malamnya panjang, kadang malamnya pendek. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang penting malam itu selalu dibagi 3. Awalnya, tengahnya, dan akhirnya.
Awal, tengah, dan akhir. Selalu dibagi 3. Tentu yang paling baik adalah yang akhir. Al-akhir itu yang paling Masya Allah. Paling spesial. Justru itu yang paling spesial. Makanya kalau subhanallah ya, itu yang paling berat, itu yang paling spesial. Itu yang paling bagus. Nah, ini akan Anda bacakan hadis-hadis tentang keutamaan sepertiga akhir malam. Semoga Allah bangunkan kita di sana ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul, man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sepertiga malam. Nabi mengatakan di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Allah akan turun ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang nomor 1. Langit yang paling rendah. Langit ada berapa tingkatan? 7. Antara satu langit sampai langit yang lain itu 500 tahun perjalanan. Satu langit ya 500 tahun perjalanan. Besarnya dalam hadis disebutkan langit 1 dibanding langit 2, itu kalau langit 1 yang besar ini diletakkan di langit 2 itu sebesar cincin di padang pasir. Paham? Langit 1 besar, langit 1 itu yang angkasa yang tidak kita tahu batas ufuk timur barat, utara selatan. Enggak ada yang bisa ukur, Syekh. Ada sama'ud dunya disebut. Sama'ud dunya, langit dunia disebut dalam surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-sama' ad-dunya. Telah kami hiasi sama ad-dunya, langit dunia. Nah ini, di hadis ini dijelaskan Nabi turun, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, yakni langit yang paling pertama. Ya. Di mana wallahu alam, Syekh? Enggak usah nanya gimana di mana wallahu alam. Wallahu alam. Faham wallahu alam? Wallahu alam. Nabi enggak sebut bagaimana, wallahu alam. Jangan kita ikut masuk bagaimananya. Allah Azza wa Jalla lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa arti walam yakul lahu kufuwan ahad? Tidak ada yang menyamainya. Jadi jangan kita berusaha untuk memahami bagaimana caranya turunnya. Enggak usah lah, itu enggak ada urusan kita. Allah ciptakan waktu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah Azza wa Jalla punya khas. Allah Azza wa Jalla segala-galanya. Akbar, Allah yang maha besar. Al-Azam, yang maha agung. Allah Azza wa Jalla, subhanallah, subhan, maha suci Allah. Alhamdu, segala kebaikan milik Allah. Segala puji, segala yang benar Allah. Allah Azza wa Jalla adalah la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Al-Hayy, Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengatur segala-galanya. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari siang dan malam. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah yang menetapkan siang dan malam. Ini berita kita terima aja. Ini berita buat kita. Ya, ini berita untuk kita yang ada di tengah malam akhir di waktu kita. Ya, di waktu kita. Tengah malam akhir pokoknya fokus semua waktunya. Makanya untuk ibadah itu sekali lagi selalu hitungannya adalah waktu sempat kalau ibadah itu. Ya, pokoknya di mana tempat itu begitu udah di situ. Kalau di situ siang ya sholat. Termasuk di pesawat, Pak. Sholat di pesawat itu jamnya jam Indonesia. Mau pergi ke Belanda, ke Mekah misalnya. Jam Indonesia. Udah zuhur nih. Ini jam Indonesia. Ini udah gak kepake. Jadi zuhurnya mana? Ikuti di pesawat itu lagi siang. Jam berapa pesawat di situ? Ikuti pesawat itu. Ini lagi malam. Apalagi siang. Itu pokoknya waktunya ikutin pesawat. Ya, waktu yang dipakai udah gak pakai lagi. Jadi di mana kita berada? Di situ waktunya. Nah, Allah Azza wa Jalla akan turun. Di sini Nabi SAW as-sadiqul masduq. Nabi yang jujur, yang terpercaya, yang tidak pernah berdusta, sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, barang siapa yang berdoa kepadaku, mana hamba-hambaku yang meminta mengangkat tangan berdoa kepadaku atau sujud, di dalam sujud berdoa kepadaku, fa'astajibulah, maka aku akan ijabah. Ini perlu dihadirkan keyakinan, Pak. Ya, ini kadang kita udah dengar nih, anak yakin udah 100 kali dengar di khutbah Jumat apa di Qiyamul Lail, pokoknya udah sering dengar. Lakin yang penting tetapi adalah ihdar qalb.
bagaimana kita bisa menghadirkan kebesaran Allah dalam hati kita. Itu yang penting. Ya, bagaimana kita bisa menghadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kedekatan Allah, kekuasaan Allah dalam hati kita. Mampu memenuhi segala kebutuhan kita dengan caranya yang penuh hikmah. Itu penting dihadirkan. Karena pada akhirnya keberkahan tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, keberkahan kondisi, keadaan itu pada akhirnya tergantung antum punya keyakinan seberapa kuat kepada Allah. Pada akhirnya itu. Ya, pada akhirnya itu. Ini berkah Masjidil Haram, 100.000 kali salatnya. Ya, Lailatul Qadar berapa? 1000 bulan. Itu mulia kaum muslimin. Mulia, waktunya mulia, tempatnya mulia. Masya Allah. Tapi pada akhirnya tergantung keikhlasan antum di sini dalam ibadah itu. Kalau di sininya mukhlis, ya, berdouble itu. Ya, lipatan pahala, berlipat pahala. Kalau sininya enggak ikhlas, malah sombong-sombong, malah share-share status ingin di like orang, akhirnya Syekh. Allah Maha tahu Syekh. Antum lihatnya apa? Allah melihat, innallaha alim bidzatis sudur. Allah tahu, khabir, Allah Maha teliti. Akhirnya itu terserah. Kalau ternyata niatnya bukan karena Allah, itu semua lipatan di Masjidil Haram, Lailatul Qadar, enggak ada gunanya, naudzubillah min dzalik. Nah, yang di Masjid Qaratibah, masjidnya biasa aja, ya kan? Enggak, terus imamnya biasa aja misalnya. Beda maksudnya, Masjidil Haram beda, ya kan? Keren-keren, tapi dibanding Masjidil Haram beda, ya kan? Malamnya Lailatul Qadar sama malamnya, atau malamnya biasa aja, tapi ikhlasnya misalnya. Ya, tulusnya, ikhlasnya, mukhlisnya, subhanallah, ya, itu bisa membesarkan pahala. Maksudnya sama juga ini, doa. Kata para ulama, doa silah. Doa itu adalah pedang. Tapi masalahnya adalah tergantung siapa yang memegang pedangnya. Apabila yang memegang pedang itu adalah orang yang yakin atas kekuasaan Allah, kenal sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Bapak sering baca Quran, khatam Quran. Seberapa jauh Bapak mengenal kekuasaan Allah, kekuatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah dalam Al-Quran, semuanya di situ, Pak. Ya, dari seberapa jauh Bapak menguasai itu, meyakini itu, disitulah yakin Bapak minta kepada Allah, baru ijabah Allah Azza wa Jalla cepat atau dekat. Ya, di Al-Quran disebutkan tentang mukjizat para nabi. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Mukjizat para nabi itu untuk kita dikasih tahu tentang kekuasaan, kemampuan Allah Azza wa Jalla. Itu sebenarnya tujuannya, bukan dongeng-dongeng doang, bukan tongkat dilempar jadi ular doang, bukan tongkat ke laut kepecah, itu sih dongeng sih, bukan itunya. Jangan salah, itu jangan diceritakan seperti dongengnya. Bawa di situ pesan kekuasaan Allah. Itu poinnya tuh itu. Allah pengen tunjukkan, saya berkuasa. Cuman tongkat doang kebelah tuh laut. Itu Allah. Itu bukan Nabi Musa. Nabi Musa itu disuruh wa an alqi asak. Itu lempar itu Iya, tapi bukan Allah. Bukan Nabi Musa. Bagaimana manusia tidak terbakar? Bagaimana azab Allah datang kepada kaum Ad, kaum Lut? Itu semua kekuasaan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah azab itu Israel. Allahumma anzil alaihim azabaka ya rabbal alamin. Ya, seperti di Amerika kemarin. Alhamdulillah. Ada puting beliung ya. Pitung, apa sih? Ada angin. Ya, pokoknya ada angin yang mau menghancurkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya mereka ribut. Mana nih yang bagian-bagian ramal-ramal cuaca, nggak laku kalau Allah udah ngirim udah ngirim pasukannya, nggak laku semua ramalan-ramalan cuaca itu, nggak ada gunanya. Allah Azza wa Jalla Al-Qawiyul Aziz, Azizun Dzuntiqam. Allah Maha Kuat, Aziz, Maha Perkasa, Dzuntiqam. Allah punya sifat membalas dendam. Hati-hati, balas dendam kepada orang-orang yang berbuat jahat di atas muka bumi ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, Allah, jadi artinya kita mau doa itu, Pak, hadirkan keyakinan. Ya, itu aja yang penting. Tapi memang nggak bisa. Sering kita merasakan nggak bisa menghadirkan keyakinan saat doa tuh nggak bisa. Harus kalau mau doa kita yakin, kita harus dari awal kenal Allah dulu, Pak. Dari sehari-hari gini, dari baca Quran, kenal lagi, oh Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang lihat semua keajaiban di Al-Quran, mukjizat-mukjizat dan keanehan-keanehan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang tidak standar, lihat itu, yakini itu kekuasaan Allah.
Ya, tentang himar, keledai, cerita keledai, cerita Ashabul Kahfi. Tidur berapa tahun Ashabul Kahfi? 306 tahun ya. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. 309 tahun. Itu kan ajib, 309 tahun, 3 generasi, 4 generasi. Tidur sehat walafiat, enggak ada menuanya. Sehat walafiat. Itu kan kekuasaan Allah. Nah, itu yang dibangun dalam diri kita. Makanya kalau kita lihat doa para nabi dan para rasul, itu doanya di luar standar permintaannya. Enggak standar, Pak. Lihat doa-doa para nabi dan rasul dalam Al-Quran. Doanya semuanya di luar kemampuan manusia. Lihat aja. Ya, yang satu minta jadi raja, yang tidak akan ada raja ya setelah aku, yang paling hebat. Nabi Sulaiman. Ya kan? Yang satu doa, saya udah menepos istri saya udah tua renta, tolong sehingga putus asa, dengan rahmatmu tolong berikan saya anak. Dapat gitu. Jadi, tapi itu kan tergantung keyakinan. Jangan salahin doanya kalau nggak mustajab, salahin antum hatinya. Hatinya ini yang perlu dibangun, Pak. Membangun hati perlu dengan memahami isi Quran itu. Isi Quran dipahami dengan baik, kekuasaan Allah di situ. Baik, man yad'uni fa'astajibula. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Barang siapa yang minta kepadaku, aku ijabah. Ya, minta bismillah. Minta bismillah. Tapi ingat ya, jangan minta lagi ada susah mulu minta. Lagi sehat doa. Ya, lagi kuat doa, lagi kaya doa. Lagi aman doa, jangan lagi susah baru doa. Ya, doa terus. May yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Itu sepertiga malam. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, aqrabu ma yakunul abdu minar rabbi fi jawfil lailil akhir. Ya, waktu terdekat seorang hamba dengan Allah adalah di sepertiga malam yang terakhir. Jadi waktu paling dekat kita meminta kepada Allah adalah waktu sepertiga malam terakhir. Kalau kita gabungkan keadaan kita sujud itu keadaan terdekat dengan Allah. Waktunya yaitu sepertiga malam terakhir. Jadi kita gabungkan waktu kita terdekat dengan Allah sepertiga malam terakhir, keadaan kita terdekat dengan Allah. Sujud digabungkan dengan keyakinan, digabungkan dengan keberkahan tempat misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, digabungkan lagi dengan 10 malam terakhir lagi misalnya, ya. Digabungkan lagi dengan khusyuk misalnya, dengan hati yang ikhlas, itu tergabung kumpulan-kumpulan itu peluang besar untuk mustajab doa. Ya. Makanya ana pribadi ufaddil, ana lebih utamakan ad-du'a fi sujud. Doa fi sujud ada aqwa. Lebih kuat. Antum menjelang qamat, azan, menjelang qamat. Itu doa di sujud itu kuat. Memang setelah qomat menunggu azan silakan berdoa. Tapi kalau antum pakai doanya di waktu sujud afdal. Sujud ya Syekh. Doa Nabi SAW itu banyak disampaikan dalam fis sujud. Ya, Nabi sujudnya panjangnya sama hampir mirip seperti berdiri. Iya. Itu dilakukan lagi antum mau berdoa lah, ada hajat, ada apa, doa malam. Pokoknya sujud itu doa yang banyak. Doa di dalam sujud. Gabungkan doa dalam sujud dengan doa fi jawfil lail, di tengah malam, akhir malam. Allahu Akbar. Allah minta jangan malu-malu. Kemudian hadis berikutnya, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kapan waktu terbaik qiyamul lail? Ayyu qiyamil laili afdal?" Kata Nabi SAW, "Jawful lail, al-ghabiri wa qalilun fa'iluh." Yaitu di tengah malam yang terakhir. Tengah malam terakhir maksudnya menjelang subuh ya, jam 3, jam 4, sekarang jam 4. Kan sekarang 4.13 ya. Jam 4 masih, pokoknya jangan putus asa, masih. Sambil jalan, Pak. Ya, Pak Sutarman jalan dari rumah ke sini misalnya. Enggak apa-apa, yang lain naik mobil itu berdoa, istighfar terus dipakai. Saya yakin semua udah pakai ya, sambil istighfar terus atau sambil berdoa. Dan kita sudah tahu ya bahwa berdoa itu tidak mesti mengangkat tangan. Kalau kita lagi jalan ya nggak usah angkat tangan, doa aja ya Allah, doa aja. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam doa sambil bikin Ka'bah. Sambil apa? Sambil bikin bangunan ya. Mana ada tukang bangunan sini? Yang bangun masjid, yang bangun sambil ngangkat batu, naruh di sini, tiang sini terus disusun sambil keliling. Dalam hadis Bukhari disebutkan, faja'ala yabniyan wa yaduran haulal Ka'bah.
membangun berdua sama anaknya, wayaduran keliling Ka'bah terus, batunya disusun keliling Ka'bah, wayaqulan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa, ya Allah, terimalah kami, terimalah kami. Doa, intinya doa sambil bangun bangunan gitu. Jadi kaum muslimin, doa itu bisa tanpa mengangkat tangan, nggak ada masalah. Nggak ngadep kiblat nggak apa-apa. Kalau lagi ngadep kiblat bagus. Pokoknya doa itu alhamdulillah, nggak banyak syaratnya. Lagi nggak wudu juga boleh doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Kapan waktunya? Di tengah malam terakhir. Yang jalan duluan silakan, sambil jalan sambil doa. Terus selanjutnya, sebaik-baiknya malam masih sama, yaitu sholat malam di tengah malam. Sekarang apalagi nih? Selanjutnya, bilangan rakaatnya. Berapa jumlah rakaatnya? Jumlahnya tidak terbatas. Caranya 2 itu afdal. Qiyamul lail itsnain, mathna. Sebaik-baik qiyamul lail 2. Ada yang mengamalkan 4, boleh. Tapi afdalnya 2. Nah, 2. Jumlahnya tidak terbatas. Kata Nabi SAW, dari Sumrah bin Jundub radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah SAW an nusalliya minal laili ma qalla aw kathur. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk salat malam sedikit atau banyak, terserah. Wa naj'ala akhira dzalika witran, dan kita jadikan yang terakhir adalah witir, ditutup dengan witir. Nih, ada hadis lain yang Masya Allah besar pahala Qiyamul Lail. Dalam hadis Ibnu Hibban, bahwa Qiyamul Lail itu pahalanya besar. Qiyamul Lail itu pahalanya besar. Namun hadisnya tidak begitu kuat. Ana lewatin aja. Yang nomor 3, ada anjuran dari Nabi SAW. La budda min salatin bilail walau hal bisyat wa ma kana ba'da salatil isya fahuwa minal lail. Kata Nabi SAW, haruslah seorang itu qiyamul lail, mendirikan salat malam walaupun sekedar waktu orang memerah susu kambing. Siapa yang pernah memerah susu kambing? Anda nggak pernah? Ya ini susu kambing sesek, pakai gelas atau pakai ceret sampai penuh. Berapa menit, Pak? 15 menit. Oh, lama ya? Minumnya sering. Minumnya doang ya. 15 menit, Pak. Ya, kalau misalnya memang 15 menit, tentu ini standarnya standar spesialis. Karena orang Arab dulu, Nabi dan para sahabat, waktu hijrah pun Nabi melakukan. Nabi itu kalau hijrah dan sahabat kalau hijrah, kalau safar, mereka bawa kambing betina yang menyusui. Tahu kan? Jadi kambing itu dibawa. Ya, untuk apa itu kambing? Di jalan untuk diambil susunya. Iya begitu. Itu dibawa itu kambing itu. Ya. Atau kalau nggak bawa kambing yang ada susunya, kalau nggak itu dibawa, mereka sudah tahu kampung-kampung yang di kampung itu akan ada jual susu kambing. Dulu begitu. Ya, jalan mampir ke kampung sini punya peternakan kambing, dia beli. Ya, atau unta dia beli. Jadi begitu caranya dulu. Dulu itu mau beli susu langsung ke peternakan, mereka sudah tahu di perjalanan ada peternakan fulan. Kalau kita rest area sekarang ya. Dulu peternakan. Nah, jadi seberapa cepatnya itu yang profesional tentunya, yang udah biasa, mungkin 10 menit, 15 menit. Ya, kata Nabi SAW. Tapi sahabat sering, jadi nggak tahu, mungkin bisa lebih cepat ya. Mungkin bisa 10 menit. Nah, kata Nabi SAW, sholatlah malam kalian walaupun hanya sekedar waktu orang memeras atau memerah susu kambing. Artinya saking pentingnya. Kemudian Nabi SAW berkata,
Sholatlah kalian, ya, baik di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam. Pokoknya kalian sholatlah gitu. Paham ya? Sholatlah di awal kah, di tengah kah, di akhir kah. Bahkan kata Nabi, sejak sesudah salat isya pun bisa. Kata Nabi, ba'da salatil isya fa huwa minal lail. Habis salat isya pun malam itu. Silakanlah kalian salat walaupun kalian salatnya secepat orang memerah susu unta. Saking pentingnya Rasul sampai nyebut waktunya. Waktunya silakan kamu ba'dal isya. Silakan tengah malam sebelum tidur. Silakan kalian di pagi hari. Pokoknya 3 itu dikasih waktu. Waktunya dikasih pilihan oleh Nabi. Yang kedua, Nabi SAW mengasih durasinya. Gak usah lama-lama. Walaupun kalian hanya sebatas memeras susu kambing. Nah, itu saking pentingnya qiyamul lail. Semoga Allah mudahkan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun kebiasaan Nabi berapa Nabi sholat? 11. Itu kebiasaan. Itu bukan hukum rakaat mutlak, rakaat yang menutup, bukan. Itu kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi 11. Ya. Nah, bagaimana cara Nabi witir? Kemarin udah ya. Paling banyak berapa Nabi witir? Pokoknya semalam 11. Terkadang 13, ya. 11 terkadang 13. Ada riwayat beliau 13. Baik, dari 11, berapa witirnya paling banyak kemarin? 9. Pernah lagi? 7. Pernah lagi? 5. Pernah lagi? 3. Nah, sekarang Anda bacakan Nabi witir 1 rakaat. Ya. Dari Qasim bin Muhammad, beliau mengatakan sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul. Aku mendengar Nabi SAW, kata Muhammad, Qasim bin Muhammad, aku mendengar Aisyah berkata. Apa kata Aisyah? Kanat salatu Rasulullah SAW minal lail 10 rakaat. Salat Rasulullah SAW di malam hari itu 10 rakaat. 10 rakaat. Tapi ini 10 ini 222. 10 rakaat 222 wa yutiru bisajdah. Dan Nabi witir dengan 1. Nah, ini ada nih. Jadi Nabi pernah 1, 3, 5, 7, 9. 1 salam. Wah, Masya Allah. Apa udah ada yang nyoba? Belum ya? Ada juga belum nih, Masya Allah. Gimana kalau kita coba qiyamul lail Ramadan di sini ya? 9 rakaat. Waduh, 9 rakaat. 1 salat 9 rakaat itu susah itu. Iya, harus ada ini di depan nih. Pindahin sini ya. Itu sulat ya, 9 itu berat, itu enggak gampang itu. Untuk ingat 9 rakaat, subhanallah. Adapun cara mengqadha seperti kemarin. Cara mengqadha qiyamul lail sama seperti kemarin. Silakan mengqadha tergantung kebiasaan. Kalau biasa 1, qadanya 2. Biasa witir doang 1 rakaat. Qadha berarti 2 rakaat. Biasa 3 berarti qadanya 4. Biasa 5 qadanya 6. Biasa 7 qadanya 8. Biasa 8 qadanya biasa 9 qadanya 10. Biasa 11 qadanya 12 rakaat seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Kenapa kok digenapkan? Digenapkan, witir udah masuk situ. 12 udah termasuk mengqadha witir. Kok digenapkan? Karena tidak ada sholat ganjil kecuali di malam hari. Udah itu kemarin alasan para ulama. Oleh itu untuk mengqadhanya maka diqadhalah dengan cara genap. Wallahu a'lam. Selesai sampai di sini. Selanjutnya adalah tentang salat malam di bulan Ramadan. Itu nanti dijelaskan di 2 pekan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Masih 5 menit lagi. Tafadhal, ada pertanyaan? Naam, tafadhal Syekh. Yang 9 sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW 9 dan 7. Ya. Caranya 8 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berdiri terus, tidak pakai tahiyat. Lanjut terus. Di rakaat ke-8 sebelum ke-9 antum duduk tahiyat awal.
Udah kan udah dijelasin ya? Hadisnya udah ada ya kemarin ya. Di rakaat ke-8 tahiyat awal. Tahiyat at-tahiyatulillah wa salawatu thayyibat. Terus masuk ke rakaat yang ke-9 baru salam setelah itu. Itu caranya. 9 rakaat dengan tahiyat awal di rakaat ke-8. Anda belum coba? Ya. Iya, pengen coba gimana ya? Ya, ntar mudah-mudahan Allah. Gak apa-apa, itu perlu diniatin. Sunnah. Itu sunnah. Cuman kita belum mengamalkannya. Sunnah. Semoga Allah berikan kita kemudahan mengamalkannya. Allahumma amin. 5, 3 udah pernah? 1 sering. 3 pernah. 5 pernah? Ya udah 5 dulu coba. Witir 5 rakaat 1 salam. Kalau 5 nggak perlu pakai tahiyat awal. Kalau 7 sepertinya 7 pakai tahiyat awal. 9 pakai tahiyat awal. Dah itu aja. 5 jangan. Ya. Silakan kalau mau dicoba. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Sudah, wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Ya. 7, Anda ulangi ya. Di sini hadisnya sahih. 7 pakai tahiyat awal, 9 pakai tahiyat 6. 7 dan 9. 7 rakaat pakai tahiyat awal di rakaat 6, 9 rakaat pakai tahiyat awal di rakaat 8. Dicoba. Nanti Allahumma yassir, semoga Allah mudahkan Anda juga untuk coba. Kita coba 5 dulu. Kalau 5 jangan pakai tahiyat awal, jangan. Dah. Demikian bagi yang ingin mencoba salat witir di malam-malam hari. Wallahu alam, yang benar dari Allah, yang salah dari Anda mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.